Halo Halo teman-teman teman-teman semua, semua. selamat datang di podcast Sosio 97. Kembali lagi bersama aku, Salsabil Salwa, dan bersama teman host aku nih, namanya Jehan. Kita di sini akan membahas topik sosial yang asik banget untuk kita kupas. Penasaran gak sih apa aja? Penasaran banget gak sih? Tapi sebelum itu, kita lanjut ke teman aku dulu ya, Jehan. Silakan. Apa kabar semuanya? Iya nih, di episode kali ini kita juga ditemani oleh dua orang yang bakal kasih sudut pandang yang seru. Jadi langsung aja kita kenalkan. Ada Gali dan ada Halo teman-teman. Makasih. Apa kabar nih kalian berdua? Baik sih, baik, Mbak, baik. Kira-kira kesibukannya ada apa aja sih? Nganggur sih, lagi nganggur ini. Oh, lagi nganggur. Oh iya, kan kita baru tahu nama panggilan kalian doang nih, Gali dan Ruby. Kita boleh tahu nggak sih nama panggilan kalian siapa? Penasaran banget malu. Siapa dulu? Iya benar, kita Ayo, kenalkan nih. boleh dari Gali. Nama panjangnya Gali Rakaturi. Kalau saya Rudi Firmansyah. Maksud gua tuh lu panjang, kandang. Gali ya siap-siap dingin. Oke. Boleh gak sih? Ya, guys. Boleh gak sih dimulai dari Gali? Ya, gua Gali Rakaturi. Siap-siap lagi buat ngerumpi hal yang kita alami sehari-hari tapi jarang dibahas. Wih. Kalau Rudi nama panjangnya siapa? Kalau gua Rudi, gua cuman bingung lagi mau ngomong apa, tapi ngomongin aja yang ngaco. Wih, tapi jangan ngaco-ngaco banget gak sih kira-kira? Oke guys, topik kita hari ini tuh jangan sampai grup lo bikin lo kuper. Iya, seriusan. Lo tau kan lo punya squad, tapi kok malah merasa terasing dari yang lain? Paradoks banget gak sih? Paradoks. Baru pernah denger. Apa sih paradoks? Jadi paradoks itu pernyataan yang seolah-olah bertentangan atau berlawanan dengan pendapat umum atau kebenaran. Tetapi kenyataannya mengandung kebenaran. Kayak sebuah berita gitu ya? Iya, jadi kita tuh sebelum membahas informasi tersebut, kita tuh harus tahu ini tuh informasi beneran atau bohongan. Antara itu kayak hoax, Penyaringan hoax gitu gitu kan? iya Penyaringan bener. informasi. Iya, kita nggak boleh asal ngambil berita yang bohong. Kita harus cari kebenarannya dulu. Harus waspada lah. Iya banget. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan kita yang lebih dalam, kita masuk ke segmen 1, yaitu mendefinisikan masalah. Apa sih itu? eco camber itu? Ya, itu apa sih? Kira-kira boleh dijelasin gak sih, Jehan? Boleh dong. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam, mungkin Gali bisa jelasin nih, dari sudut pandang sosiologi, apakah sebenarnya pengelompokan kayak gini itu hal yang wajar dan alami, atau ada hal lain di baliknya? Itu saja nih, itu adalah hal yang alamiah, Dihan. Manusia dari sononya butuh in group, kelompok di mana dia merasa punya identitas dan rasa aman. Bayangkan zaman purba nih, nggak masuk kelompok, ya bisa dimakan singa. Oh singa itu ya? Tapi yang jadi masalah zaman sekarang adalah ketika in group ini jadi terlalu tertutup. Nggak mau menerima perbedaan dari dari out group dan malah menguatkan prasangka. Nah, ini yang bikin isolasi nih. Dong ya? Iya, bener banget itu dia. Oke. Tapi aku mau nambahin deh dari sisi komunikasi nih ya sekarang. Media sosial kita tuh makin bikin fenomena ini makin parah karena algoritma yang memfilter apa yang kita lihat. Istilah kerennya itu buat echo chamber atau ruang gema. Jadi kita cuma dikasih lihat informasi yang sesuai sama pendapat kita aja. Yang bikin opini kita makin kuat, suara dari orang yang berbeda perlahan akan hilang. Akhirnya kita mengisolasi diri dari sudut pandang lain yang seharusnya bikin kita lebih paham gitu. Bener banget, bener banget. Banget, contohnya gampang aja, banyak di sekolah anak dari jurusan yang sama biasanya mengumpul bareng, misalnya IPA, IPS, anak IPS sama IPA
Aku pernah coba ikut nongkrong sama temen, enggak. Kulit kecil banget, ada demi Allah, gue nggak setuju. Nanti tin ini. Di sini nih, Hah? gue silau ini. Ini dah. Tiba-tiba dia di posisi. Coba efek deh. Halo, lagi ini dah. Dari ulang. Silakan. Dia bilang ya, Ya. itu lu nggak kelihatan. Wah, relat banget. Contohnya gampang aja, kayak di sekolahan anak-anak dari jurusan yang sama biasanya mengumpul bareng bareng misalnya anak IPA sama IPA, anak IPS sama IPS. Aku pernah coba ikut nongkrong sama temen-temen di kelas lain. Rasanya aneh banget dan kayak ada tembok nggak kelihatan yang bakal kita nggak nyambung. Akhirnya aku balik lagi ke circle yang biasanya aku temuin. Tanpa sadar kita jadi menegosiasi, Isolasi nih ya ya. mengisolasi nih. Telepon nih sama kita nih ya. Biasanya Jangan lagi dong. sekitar kita. Kayak ada nggak frekuensi gitu. Iya benar. Jadi kita tuh harus nyari teman yang sefrekuensi sama kita. Jadi biar kalau kita ngobrolin apa sama teman kita tuh bakal nyambung gak sih gitu. Tuh. Jadi sebenarnya kita yang merasa punya banyak teman itu bisa aja secara perspektif kita dan wawasan malah terisolasi. Nah, ini yang bikin berbahaya. Oke. Kita lanjut ke segmen 2 yaitu dampak dan contoh nyata. Akhirnya kita jadi pici. Walah. Nah, kalau begitu dampak konkretnya apa? Dampak Oke. Nah, kalau begitu dampak konkretnya apa aja sih? Kenapa hal ini berbahaya? Nah, jadi dampak terbesarnya adalah meningkatkan prasangka dan polarisasi. Kelompok A makin benci kelompok B karena nggak pernah ada dialog, yang ada cuma assumption. Lihat aja di politik atau bahkan di grup-grup geng motor, mereka terisolasi dalam nilai-nilai kelompok yang ekstrim dan melihat orang luar sebagai musuh. Aku sering lihat sih kayak banyak dampak-dampaknya gitu di kualitas diskusi dan demokrasi. Kalau kita cuma mendengar satu suara, kita jadi nggak bisa terbiasa berdebat dengan sehat. Ya. Begitupun dengan kesehatan mental, kita jadi insecure dan takut keluar dari grup. Karena takut dihakimi, cancel culture adalah salah satu bentuk ekstrimnya. Kita terisolasi dalam ketakutan kita sendiri. Jadi kita tuh kayak misalnya kalau kita lagi diskusi nih, kita tuh harus saling mengeluarkan pendapat kan ya. Iya. Jadi biar enggak cuma misalnya dari kita berempat yang ngeluarin pendapat itu cuma Gali sama kamu Jehan. Terus Rudi itu milihnya ke kamu ke Gali. Kamu itu nggak dipilih. Jadi dia tuh cuma dengar dari satu suara aja. Itu nggak sih kira-kira? Iya, Ya. semacam bentuknya kayak gitu. Oh. Kalian pernah ngalamin hal Iya. gitu Nah, di gue kehidupan saya? kasih contoh ya, contoh nyatanya yang sering aku lihat di organisasi adalah grouping. Ya. Karena kita sudah sangat kompak di semua pikiran. Enggak ada yang berani menantang ide yang jelek sekalipun hasil keputusan dari guru, karena enggak ada sudut pandang krisis dari luar. Kita terisolasi depan pemikiran kelompok yang sempit. Dan tanpa kita sadari juga, ini bikin kita kehilangan empati. Kita nggak bisa memahami orang lain karena kita nggak pernah benar-benar mencoba mendengarkan cerita mereka. Kita hanya mendengarkan gosip atau stereotip tentang mereka dari kelompok kita. Jadi kita tuh kayak Ngomong dari belakang. Apa enggak? iya benar kayak gitu. Saya bilang begini Kayak ya. gitu benar. Jadi kayak
dia belum tahu kita kayak gimana, tapi dia udah denger kita dari orang lain. Oh, Padahal jadi kita faktanya nggak gitu. Iya benar. jadi kita diambil dari Dari sisi, iya gitu. apa tahu? Ada lupa kata-kata. Ya pokoknya itulah. Oke. Oke. Dilanjut ke segmen 3, ada tentang solusi dan breaking the cycle. Oh, Ya, gimana Gimana cara caranya keluar dari bubble? bubble? Lalu gimana dong cara kita memutuskan siklus ini? Kita nggak mungkin kan bisa menghilangkan pengelompokan sosial kan? Iya, Iya. benar. Nah, Jadi gimana tuh? Jadi pertama, sadarilah bahwa kita berada dalam bubble. Cek kembali media sosialmu. Siapa yang kamu follow? Apakah semuanya sepemikiran? Coba follow akun-akun dengan perspektif berbeda, bukan untuk dibenci tapi untuk dipahami. Jadi kalau misalnya kita main asal nge-follow orang dan orang itu kayak kurang suka sama kita dan dia ngeliat story IG kita kayak mungkin pendapat dia kayak ini orang kenapa deh tiba-tiba nge-follow nggak jelas gitu. Jadi kayak kita tuh kurang kurang frekuensi sama dia orang yang kita follow itu. Jadi kayak merasa risih. Iya benar. Aneh gitu. benar, benar. Dia Nggak enggak, nyaman. ya benar dia nggak nyaman banget kayak gitu. benar. Kalau menurut kalian gimana? Menurut saya sih Apa yang dia ucapkan? benar sih. Ya gimana ya? Mana juga baru kenal kan pasti ya, nama baru kenal. Nggak mungkin dong langsung tanpa izin atau minta gitu kan. Iya. Ya follow-follow aja. Kan jadi orangnya juga mikirnya, lu siapa sih? Iya. Gitu kan. Ya, Kok tiba-tiba nge-follow gua ya, banget. Kita nggak sefrekuensi kayak bener-bener frekuensi banget. ya, Tiba-tiba di follow kan jadi kayak rasanya nggak enak gak sih? benar. Nah, kalau menurut Gali gimana nih solusinya? Yang kedua itu coba berinteraksi langsung aja. Menurut teori sosiologi, konteks hipotesis yaitu dengan berinteraksi langsung sama orang lain, orang dari kelompok yang berbeda dan sejajar. Bisa bikin prasangka berkurang. Jadi coba deh itu kegiatan ekstrakurikuler di luar bidang yang biasa kamu sama teman-temanmu. Sendiri juga pernah ikut klub lain di sekolah kayak apa hadro gitu, hadro, rohis lah misalnya gitu. Dan itu bikin aku sadar sih. Nah, kalau kamu pernah ikut eskul gitu? Aku sekarang lagi ikut ekskul Ratu Jarak sih. Gini ya? Iya, itu tuh di situ tuh aku juga udah ngerasain eh kan jadi di situ kan dibikin kelompok gitu ya. Nah, tapi aku nyoba untuk nyimbangin kelompok aku. Gitu. Jadi kayak biar nggak ada perselisihan lah ya gitu. BTW itu Hadra di sana ada nggak kayak pembahasan yang kita bahas sekarang nih yang Gali pernah rasain gitu kayak perbedaan pendapat misalnya kayak Ya ada sih kadang, tapi kayak dia merasa pukulannya salah, tapi dia merasa benar gitu. Kayak ya gitu dah selisih-selisih aja. Pernah nggak ikut eskul dan ngalamin hal itu? atau kalau nggak ekskul kayak misalnya di RT-nya Rudi tuh bikin karang taruna. Nah mungkin di situ Rudi ngerasain ada perbedaan gitu. Atau kegiatan lain selain Ya benar. di luar itu? Apaan ya? Ada nggak? Ada nggak? Kayak ini jadikan nanti. Bisa bisa dipotong. Iya nanti dipotong. Ada di Gua apaan ya? Bilang aja ada. Jadi kayak di Kartar itu tuh tiap orang harus ngeluarin pendapat dan yang Ya, kalau saya di Qatar ya. kalau di Qatar ya, saya juga punya setiap orang juga punya pendapat ya sendiri-sendiri untuk membuat kayak misal acara 17-an tuh. ya itu penting banget sih kayaknya harus ngeluarin pendapat Ya, itu masing-masing. seru banget tuh. Iya kan. Sumpah aku juga sempet ikutan cuman kayak belakangan ini aku lagi enggak dulu. Aku kasih kesempatan buat yang lain ngerasa. Apalagi ibu-ibunya heboh banget Iya kan? sumpah kalau ibu-ibunya hebat tuh kita jadi kebawa happy Iya dan kan? acara yang kita bawa kali ini tuh benar-benar seru kan sampai kayak ibu-ibunya
happy juga. Bahkan kemarin ada yang ikutan lomba mecahin balon gitu anak kecil. Tapi pas mau lomba dimulai dia takut karena takut bajunya kotor. Padahal kan itu kan lomba itu buat seru-seruan aja ya. Iya, Jadi betul. kalau misalnya udah ikut lomba ini berarti udah siap dengan apa yang terjadi ya gak sih? Tuh. Ya, Bener banget sih dari pengalamanku, mulai dari hal kecil, ajakan satu dua orang dari outfitmu, dari ngopi bro, ngobrolin hal-hal universal dulu seperti musik, film atau kuliner, pertahanan tembok itu akan runtuh dengan sendirinya. Kita sadar bahwa di luar kelompok kita banyak orang-orang baik yang menarik untuk dikenal. Iya benar. bener banget. Oh. Ngomong nih soal film, apa sih film yang menurut kalian seru gitu? Action. Iya sih itu pasti seru. Iya. Terus apa lagi? Ada pendapat? Apa ya? Film genre apa gitu? Horor-horor. Horor juga seru sih. Iya supaya itu kalau horor menegangkan. Ya apalagi digabung kan. Iya benar. Kayak gak deg banget nontonnya. Jadi tiba-tiba kayak wah gitu dikagetin banget. Tiba-tiba jump scare gitu ya. Iya bener jump scare itu. Eh, oh ya, aku mau nambahin lagi nih dari sisi psikologi. Ya. Coba latih kognitif empati atau empati kognitif. Jadi coba bayangkan, pahami alasan dibalik pemikiran orang lain tanpa langsung menyalahkan atau mengejudge. Tanya aja ke diri sendiri, kenapa dia bisa punya pendapat kayak gitu. Jadi kita bisa lebih paham dan gak gampang nyinyir atau ngecap buruk orang lain. Kita kayak cari pemikiran dari Iya, sisi lain juga ya. benar. Kayak misalnya dari pandangan kita dia begini, nah kita harus tanya dulu ke orang lain. Menurut dia, pandangan dia yang dia lihat itu sama nggak sama kita? Kalau sama berarti kita emang nggak salah. Tapi kalau misalnya dia beda sama kita dan kita mau membenarkan itu, nanti kita malah yang ya apa sih ini orang udah jelas banget, padahal baru dari satu sisi doang. Terus juga kayaknya nggak boleh minta pendapat dari cuma satu orang doang. Iya. Kayak harus lebih dari satu orang. Mm-mm. Kayak 2 atau 3 dan selebihnya. Iya benar. Karena pandangan mereka juga beda-beda. Iya, setiap orang tuh punya pandangan masing-masing. Punya ciri khas masing-masing. Iya, benar. Iya. Iya. Paling penting nih, kritis terhadap informasi, bahkan yang dari dalam kelompok sendiri, jangan diterima mentah-mentah. Jadilah orang yang bisa berpikir independen, bahkan di tengah kelompok. Jadi harus minta pendapat dari luar grup juga. Ya, itu juga. Ini bagus. Berarti dari pembahasan kita nih kali ini, berarti kita tuh di sini banyak banget ilmu yang kita dapat gak sih? Mulai dari harus memahami sisi orang lain, terus harus memilih orang-orang yang frekuensi anak kita. Terus harus terbuka juga nggak Iya, sih sama benar. kelompok lain. Jadi biar kalau misalnya dia terbuka sama kita nggak terbuka sama dia nih. Jadi nanti pas pembahasannya itu kayak dia pikirnya tuh kayak ini orang aneh banget deh. Kayak merasa tersikiskan. Iya, ya, benar. kelompok. Jadi tuh kita harus saling Menghormati. Menghargai. pendapat, iya benar, menghargai pendapat orang lain. Lagi kalau dikumpulkan dalam satu kelompok gitu ya, yang besar. Ada gak sih contohnya kira-kira? Kelompok gitu. Iya. Kelompok yang besar. Kayak misalkan di school gitu, kita main game secara berkelompok. Itu kan harus juga kan, butuh pendapat dari masing-masing orang. Terus butuh jawabannya. Aku boleh tahu gak sih? Kan kita udah tahu nih masing-masing eskul kita kan. Tapi kita belum tahu eskul dari Jehan. Jehan ini tuh eskul apa sih sebenarnya? Sebenarnya nggak banyak-banyak banget sih, cuma 4 ekskul aja. Wih, gak banyak-banyak tapi cuma 4 eskul. Kalian ada berapa eskul? Kedua saya mah. Satu. Ini 4 loh. Iya. Apa aja tuh kalau boleh tahu? Dari yang mana dulu nih? Gimana aja Dari hari Kak? Senin apa dari hari Jumat dulu? Dari hari Senin deh. Yang seru aja deh. Yang Iya benar. Jepcom. Jepcom apa? Jepcom. Jepcom itu apa? Japanese Community.
Oh, Jadi itu belajar yang tentang di Jepangan gitu. berarti suka cosplay? Kalau cosplay aku belum pernah nyoba sih. Oh, kamu belum pernah nyoba? Baru pernah yang coba pakai kimono gitu. Oh, tapi kalau ekskul Jepkom itu suka ada masak-masaknya nggak sih? Ada. Dan aku Seru udah pernah ikutan banget. beberapa. Seru banget sumpah. Sumpah. Jadi itu masak-masaknya itu ada per kelompok atau gimana? Kita itu masaknya bareng-bareng. Hmm. Tapi nanti menu yang mau dimasak itu ditentuin dulu. Berarti ini harus diskusi dulu kan biar menemukan apa namanya hasil pendapat yang sama. Apalagi tuh selain Jepkom. Ada taekwondo. Wih, Gereja. taekwondo jangan macem-macem guys. Anak taekwondo nih. Kamu di taekwondo itu apa yang bikin kamu tertarik? Oh, aku lihat dari kayak penampilannya gitu kayak keren-keren banget. Sumpah keren banget. Terus kayak gayanya gitu. Aku ngeliat anak taekwondo dia emang keren banget ya. Latihannya juga Iya. banget, apalagi itu harus ngelatih kaki kan biar sampai lurus-lurus. Itu dia sama silat tuh beda banget ya. Beda. Dia kayak lebih dominan ke kaki gak sih gerakannya? Kalau silat kan ke Seluruh. ya seluruh tubuh. Yang ketiga apa nih, Deh? Kalau ketiga aku ikut ECE. English English. Community. English Apa salah? Community. English English Community. Club. Kayak English Club. Di sana juga ada pengelompokan gak kira-kira? Ada. Apalagi kita sering main game kan. Hmm. Nah, game itu dibentuk kelompok, kadang 2 kelompok, kadang 3 atau bahkan 4. Tapi kira-kira banyak gak sih yang ikut? Banyak ECE? banget sampai 50 lebih malah. Wih, banyak banget. Dan yang terakhir apa nih, Jay? Kalau yang Penasaran. terakhir sih di hari Jumat aku ikutan silat. Taekwondo iya, silat iya. Jadi ini mau apa ini? Mau membela diri sendiri? Iya. Sebenarnya pilih ekskul kayak gitu buat olahraga aja biar nggak bosen aja. Tapi emang gak capek? Enggak sih, aman. Masalahnya kalau Ece sama Jepko mah masih aman lah. Ini taekwondo, terus silat, emang kamu gak capek? Enggak sih, kebetulan ada singkat waktunya kan, ada Udah ada jadwal lompatan waktunya ya. ya. Masih ada istirahat. Ih, seru banget ya. Dia Iya, jadi ya. enggak apa pasti enggak mau. Ini nih mereka nih Iya, enggak mau. juga. Enggak, masih. Rudi kenapa sih Rudi diam aja? Terus lagi lagi lemes. Belum makan. Ya, kita nggak nyediain makanan. Tapi nggak ada gelasnya tadi. Gak ada di dibuang lagi. Ya, kasihan nih kayaknya dia dehidrasi. Dehidrasi. Oke, diskusi kita hari ini tuh seru banget. Ya. Jadi kesimpulannya itu pengelompokan sosial adalah hal wajar, tapi kita harus waspada agar tidak terjebak dari echo chamber yang justru mengisolasi kita secara sepemikiran dan membuat kita picik terhadap perbedaan. Ya, intinya kita harus aktif ya sih untuk mencari perspektif baru dan berani keluar dari zona nyamannya untuk berinteraksi dengan orang lain di luar itu. Jangan takut untuk berbeda dan jangan takut untuk berteman dengan yang berbeda karena itu justru menempatkan hidup kita. Remember, guys, the smartest person in the room one who knows there always more to learn from others. Sekian dulu untuk episode Kupas Tuntas kali ini. Terima kasih buat Gali dan Rudi karena sudah datang di podcast kita hari ini dan sudah berbagi insif yang keren banget. Dan tentunya terima kasih buat kalian semua yang sudah dengerin. Kalau menurut kalian episode ini bermanfaat, jangan ragu untuk bagikan ke teman-teman kalian agar Sharing. mereka juga ikut tahu. Dan kita semua bisa keluar dari isolasi ini nggak sih? Iya benar. Oke, ini cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Bye. Bye-bye. Ada episode berikutnya nggak sih?